Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman semua. Teman-teman Akademi Cuan bersama kembali lagi di video request analisa teknikal mingguan ya. Seperti biasa di grup Telegram kami membuka request analisa teknikal untuk project swing ataupun scalping tergantung dengan analisa teknikal yang nanti akan dijelaskan. Oke, sebelumnya saya akan overview dulu terkait IHSG di hari perdagangan terakhir. Kita lihat di sini IHSG itu closing di angka 8.936,75 ya. Ini sempat hari Kamis itu ke ATH-nya di 9.000 dan dia retrace untuk melanjutkan kenaikannya. Apakah masih bisa naik IHSG ini? Tentu masih bisa, probabilitasnya ada untuk melanjutkan kenaikannya. Ya kata Pak Purbaya sih IHSG ini target di tahun ini sih bisa ke 10.000, semoga aja ya. Tapi kita nggak bisa spekulatif terlalu tinggi terkait hal ini, harus dibarengi dengan analisa teknikal, fundamental ataupun yang lainnya. Oke, di hari perdagangan terakhir hari Jumat kemarin itu ada beberapa saham yang masuk ke kategori trending di Stockbit. Di sini ada Bumi, ada Mina, ada BP, RLCO, Inet, Dewa, GTSI, Bull, dan ada Dada dan juga True. Dada ini harus diperhatikan ya, teman-teman, jangan kemakan FOMO, jangan kemakan berita news yang nggak jelas. Ini wajib untuk dihindari dulu kalau emiten seperti Dada ini. Nah, terkait BP ini kemarin kita juga sempat saya rekomendasikan itu di bawah harga 100 ya. Bisa dilihat aja di harga-harga sini nih. Sekarang udah nyampe ke 200-an. Memang di luar ekspektasi sih ini menurut saya. Dari volumenya ini ada volume besar yang cukup menjanjikan di BP ini, tapi apakah menarik untuk melanjutkan kenaikannya ataupun untuk kita entry? Kita lihat ya nanti. Itu untuk di BP. Oke, langsung saja ya ke analisa request analisa teman-teman terkait analisa teknikal emiten yang teman-teman request. Oke, di sini ada ADRO, Bufa, Cegas, The Farm, GTSI, Inet, JPFA, JEPFA, KPIG, Mina, PSAB, Powon, dan Unik. Saya mungkin video ini akan dibagi dua ya, 6 soalnya hari ini itu ada 12 emiten yang akan saya analisa. Mungkin di part 1 ini saya akan analisa 6 dulu emiten dari ADRO sampai ke Inet ya. Setelahnya dilanjutkan dari JPFA ke Unik. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ADRO ya, kita lihat di hari perdagangan terakhir dia ada closing dengan kenaikan 3,45%. Harga sekarang yaitu 2100. Menurut saya ini kurang menarik ya. Kenapa? Karena RSI-nya ini udah akan overbought dan MACD-nya golden cross yang terlalu tinggi. Untuk di ADRO ini menurut saya wait and see aja dulu. Tunggu dia ke support terdekatnya di MA5 di sini 1970 dan juga ke 1885 itu sebagai acuan kalau mau entry di ADRO. Tapi untuk saat ini lebih baik wait and see aja dulu. Itu secara teknikalnya di ADRO. Kita lihat dari broker summary-nya. Oke, di tanggal 9 Januari kemarin ada NI dan AF ya melakukan lumayan banyak akumulasi sebesar 30,4 M di BNI Sekuritas. Itu di tanggal 9 Januari. Kita lihat dari tanggal 1 gak ada BK dengan average 2040 dan JP average 1986.
Kita lihat dari Desembernya ya. Yap, kita lihat dari Desembernya di sini ada BK dengan average 1962, cukup menarik menurut saya di ADRO ini untuk swing, tapi tunggu dia masuk ke area 1970 dulu di area-area sini. Di area-area sini sambil MACD sama RSI-nya dikondisikan dulu, soalnya untuk sekarang ini terlalu udah high risk ya untuk di ADRO. Jadi kesimpulannya masih kurang menarik. Nanti kalau menarik ketika dia masuk ke area entry kita, dan wait and see dulu untuk di ADRO. Lanjut di BUFA. Oke, BUFA kemarin hari Jumat sangat menyala banget ya, 15%, sangat signifikan dengan valuasi transaksi di 626 M. Di sini kita lihat dari teknikalnya juga ini menarik di BUFA ini. Lebih menarik lagi kalau dia bisa masuk ke sini lagi sebelum untuk apa ya, untuk kita dapat serok di BUFA ini. Kalau besok mau masuk pun mungkin bisa ambil manfaatkan momentumnya saja di BUFA ini, jangan di hold ya, soalnya ini udah naik 15% itu berarti naik signifikannya, otomatis akan ada koreksi dulu. Sedekatnya ini di area resist yang kemarin dibuat dan mantul ke bawah di area 1815 untuk di BUFA. Kalau besok masuk ya memanfaatkan momentumnya aja. Kalau mau HK besok nanti berapa persen ya ke target ya, sekitar 5%an lah, 1815. Oke, kita lihat dari broker summary-nya. Di sini ada CC dan JP, average-nya 1655, 1659 di tanggal 9 Januari. Tanggal 1 Januari sampai tanggal 9 ada LG sama AK dan average 1537 dan 156. Oke, kita lihat 1 bulan terakhir. Oke, ada AZ 1511 dan LG-nya 1520. Ya, berarti di area-area sini dia akumulasinya sesuai dengan area support yang saya buat di area sini untuk di BUFA. Dari MACD sama RSI-nya sih ini menarik ya menurut saya. Besok minggu depan akan ada kenaikan lagi menurut saya dari teknikalnya. Tapi lebih baik lagi kalau kita dapat dari harga 155 sampai 1465, soalnya ini harga average market makernya di BUFA. Di BUFA ini mungkin nggak saya bikinkan trading plan-nya dulu, soalnya ini udah naik duluan nih. Kalau dia masih di area-area sini ya, di sinilah di 1600 masih bisa lah saya bikin trading plan-nya. Ini mungkin teman-teman bikin trading plan-nya masing-masing saja di BUFA ini. Target terdekatnya yaitu 1815 sampai ke resist psikologisnya di 1900-an. Itu untuk di BUFA. Oke, lanjut di Citra Nusantara Gemilang atau Cegas di hari Jumat kemarin, dia ada koreksi 1,92% dengan valuasi transaksi 2,59 miliar. Dari MACD sama RSI-nya saya kira di sini saya lihat di sini kurang menarik ya di Cegas ini. Dia bakal koreksi dulu ke area support terdekatnya di area sini. Kita bisa serok di area 175 saja biar lebih low risk gitu. Kalau mau ngambil di 195 sampai 189 itu bisa, tapi itu lebih ke medium risk bahkan mungkin high risk. Kenapa saya tentukan di support terdekat dan mungkin terkuatnya di 175? Karena di area-area situ itu merupakan area-area sideways-nya di Cegas. Dia sideways di sini sebelum dia lanjutkan kenaikannya. Kalau mau tunggu di 180 saja di Cegas ini. Kesimpulannya Cegas ini wait and see dulu, masih kurang menarik untuk sekarang. Ketika dia masuk ke 195 sampai 189 itu bisa masuk, mungkin titip sendal di area sini.
bisa ditambah average down di 175. Itu untuk di segas teknikalnya ya. Sampai ketiga ini saya belum membuat trading plan ya, soalnya nggak ada emiten, belum ada emiten yang saya menarik secara probabilitasnya tinggi ya, dari mulai PDRO, BUFA sama CETRAS. Kita lihat dari 1 Desember ada Excel sama GR aja. Mending wait and see dulu di segas ini. Kita lanjut ke The Farm properti langsung terbuka. Di hari perdagangan terakhir dia ada koreksi 0,88%, hanya 1 poin saja ternyata koreksinya. Sempat dikerek naik ke 123 tapi dibanting lagi. Otomatis besok kemungkinan akan ada penurunan lagi ke area support terdekatnya. Di area yang saya tandain di sini 111 sampai 103 sebagai support terdekat. Di The Farm ini menurut saya wait and see dulu, masih kurang menarik dari MACD, RSI dan juga volumenya masih kurang menarik, apalagi di The Farm ini karakternya memang dia ini market makernya itu suka membuat spike atau wick yang seperti ini nih, buntut wick yang seperti ini. Berarti si market maker di The Farm ini itu sering membanting-banting harga dalam satu hari. Harus hati-hati dengan emiten seperti The Farm ini ya, kita harus benar-benar cermat ya, jangan sampai ditinggal begitu saja, soalnya memang kalau emiten-emiten yang sering membuat candle seperti ini hariannya itu emiten yang suka dikocok-kocok. Terus secara teknikalnya menurut saya masih kurang menarik di The Farm ini. Jadi broker summary-nya kemarin ada CC dan NI melakukan distribusi dan ditampung oleh Excel dan XC. Ajaib dan dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 9 ada Excel dengan average di 107. Saya yakin di sini Excelnya itu Excel retail ya, soalnya tapi nggak bisa ditentukan seperti itu. Dia punya average bawah, bisa jadi sebagian adalah market makernya yang menggunakan Excel. Kalau mau masuk di The Farm ya tunggu aja di area supportnya, menurut saya seperti itu di The Farm. Under 100 masih kurang menarik menurut saya di The Farm ini. Wait and see aja dulu untuk di The Farm. Begitu. Lanjut GTSI internasional. Dari MACD sama RSI-nya nih, RSI-nya udah overbought ya, MACD-nya udah naik terlalu tinggi. Otomatis di sini GTSI termasuk dalam emiten yang sudah high risk, soalnya udah naik signifikan ya, udah naik terlalu tinggi. Dia punya support terdekat di 4300 di area sini yang sudah saya tandai. Kalau mau titip sendal mungkin di area sini saja di GTSI ini. Di sini sudah high risk ya, saya nggak bisa bikin trading plan yang emitennya sudah naik terlalu tinggi, soalnya kemungkinan bakal ada bantingan terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Maksudnya bakal ada koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Dari trennya sih, ini trennya naik ya di GTSI. Kemudian ada koreksi 1,25%, jangan persentase 386 miliar. Kita lihat dari broker summary-nya siapa yang jualan, dan yang jualan ada BK dan AK, ada BK, AK dan MG. BK paling besar ya 17,9 M dan ditampung oleh broker-broker retail kayak Excel, YP dan juga XC. Kita lihat dari 1 bulan terakhir ya, tinggal sisa broker-broker retail sepertinya tinggal ada BB sih sama LG sih. Menurut saya GTSI wait and see dulu, tunggu aja dia di support terdekatnya di 4300 untuk di GTSI. Oke, sampai GTSI belum ada yang menarik ya menurut saya. Lanjut ke INET, ini emiten terakhir di part 1 yang akan dibahas. Oke, INET kena sentimen red isu ya, itu sangat lumrah terjadi, apalagi di sini kalau kita lihat dari teknikalnya di tanggal 6 Januari dia ada gap
lumayan lebar di sini, beberapa poin. Otomatis ketika dia membuat gap itu harus hati-hati, pasti gap itu akan ditutup cepat atau lambat, dan ini selang 2 hari langsung tertutup. Dan di hari kemarin itu udah tegas penutupan gap tersebut. Di hari Jumat kemarin dia ada koreksi 6,76% dengan valuasi transaksi 241,18 M. Dari teknikalnya di sini inet itu ada support terdekat di area 516, itu sebagai area support terdekatnya, tapi menurut saya di inet ini sekali lagi ini wait and see aja dulu, mungkin ke area-area sini di area 500 sampai 460-an, di area sini sebagai area sideways nanti sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kalau mau serok ya serok area sini saja di inet itu ya. Kita lihat dari broker summary-nya tanggal 9 ini ada MG sepertinya yang membuat inet ini. Biasanya MG memang gitu, memang buyur, sama ada aja. Ini yang terbesar si MG di sini yang signifikannya distribusinya 200 M. 200 M, 20 M di sini. Itu kita lihat dari 1 Desember. Yap. MG YB di kanan dan di kirinya ada Excel dan CC. Kalau dari proyeksi jangka panjangnya di inet ini memang masih menarik ya, apalagi right issue-nya itu buat hal yang positif menurut saya. Tapi lebih baiknya lagi kita tunggu dia sideways dulu, tunggu dia reda dulu dari penurunannya, itu kita bisa diserok di area mana, yaitu di area sini 400 sampai ke 460 tuh di inet. Kalau untuk sekarang biarkan dia turun saja dulu, soalnya dia udah melakukan kenaikan yang cukup signifikannya dari sini. Dia naik cukup signifikan, otomatis penurunan sekarang adalah penurunan yang sangat wajar. Udah kenaikan di 200 aja di area sini 500 sampai 460. Kalau di sana MACD sama RSI-nya udah menarik, kita bisa serok di inet. Itu untuk part pertama. Sepertinya ini belum ada trading plan yang saya keluarkan ya di emiten-emiten ini, soalnya memang emiten-emiten ini kurang menarik menurut saya dengan risk and reward saya. Mungkin dibuka saja ini dari MACD nya sangat menarik nih, besok pasti bakal ada gap up ke 1800 lah, 1800an di area sana, soalnya ini Marubozu dan ininya ada persilangan golden cross. Itu untuk part pertama. Kita lanjut di part 2, bahas JPFA, KPIG, Mina, PSAB, Powon, dan juga Unik. Oke, kita lanjut part 2. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di part 2.